Ini kan datanya Ana, Gina, kemudian Indah, Maman ya. Nah, sekarang kita cetak yang nomor 2. Maka datanya akan berubah, teman-teman. Andi, Giring, Indri, Naomi. Kita cetak, kita ganti nomor 3 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rohiman di channel Rohiman Tutorial. Kali ini saya akan sharing pada teman-teman, yaitu bagaimana cara membuat beberapa kartu peserta ujian dalam satu halaman A4 secara otomatis. Oke, misalkan seperti ini. Ini dalam satu halaman A4 saya akan langsung membuat 4 kartu ujian secara otomatis. Nah, disebut otomatis karena ketika kita mengganti kata kunci, nah saya menggunakan kata kuncinya angka. Nah, ketika kita selesai mencetak dengan angka kunci 1 misalkan, ini kan datanya Ana, Gina, kemudian Indah, Maman ya. Nah, sekarang kita cetak yang nomor 2. Maka datanya akan berubah, teman-teman. Andi, Giring, Indri, Naomi. Kita cetak, kita ganti nomor 3 dan seterusnya. Oke, maka ketika kita mau mencetak ratusan bahkan ribuan kartu, nah ini sangat membantu sekali, teman-teman. Nah, caranya kita cukup dengan menggunakan satu rumus saja. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, kita langsung saja praktekkan caranya. Oke, pertama, pada bagian sheet pertama ini, teman-teman buat format kartunya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan ukuran A4 dengan jumlah kartu sejumlah 4. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan. Misalkan mau membuat 6 kartu, 8 kartu juga bisa. Nah, jika sudah membuat format kartu seperti ini, di sheet 2 kita harus membuat database-nya, teman-teman. Database-nya ini saya pisahkan menjadi 4 bagian, teman-teman ya. Ini bagian pertama. Nah, ini bagian kedua nih. Untuk kartu yang nomor 2 ya. Ini bagian ketiga dan ini bagian yang keempat. Nah, untuk bagian yang pertama ini, di sini ada kolom nomor, teman-teman ya. Nah, tujuannya kolom ini akan saya gunakan sebagai kata kunci, teman-teman ya. Oke, caranya pertama, pada bagian atas ini kita buat untuk kata kunci, teman-teman ya. Ini awalnya seperti ini. Kita blok. Match and center. Kemudian teman-teman pilih data. Kemudian pilih data validation. Any value teman-teman ubah menjadi list. Kemudian klik pada bagian ini. Kita pilih pada sheet 2 database ya. Nah, kemudian kalian blok pada bagian nomor. Cukup di nomornya saja, teman-teman ya. Nomor 1 sampai nomor terakhir. Jika sudah, enter. Kemudian oke. Maka akan muncul tanda panah seperti ini, teman-teman. Ketika kita klik, ya, ini nomor 1 sampai 10 ada di sini. Jadi teman-teman ketika print bisa tinggal klik di sini, pilih nomor, cetak, kemudian ganti lagi nomor 2, cetak dan seterusnya. Oke, ini nomornya saya besarkan saja. Ya, seperti itu. Jadi untuk membuat kata kunci udah selesai. Nah, berikutnya kita membuat atau melengkapi data isian di sini. Oke, pada kartu yang pertama dulu ya, teman-teman. Nah, pada bagian nomor peserta di kartu pertama ya, kita klik data dulu. Nah, nomor peserta ini nanti kan ada di kolom kedua, teman-teman. Oh iya, ini saya beri nomor seperti ini, 1 2 3 4 5 6. Ini kolom ke-7. Saya kosongkan ya karena tidak ada isiannya. Ini langsung 8 9 10 11 dan seterusnya.
Nah, ini tujuannya buat nanti ketika kita membuat rumus VLOOKUP, kita tidak perlu lagi menghitung secara manual, teman-teman. Jadi ini sebagai kolom bantu saja. Oke, sama dengan rumusnya ya. VLOOKUP buka kurung. Nah, teman-teman klik pada bagian kata kunci, kemudian titik koma. Nah, ini tergantung dari laptop teman-teman. Ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma, tergantung perintahnya. Nah, kemudian teman-teman pilih data. Kita blok pada bagian kata kunci ya, bagian paling kiri sampai ke bagian paling kanan seperti ini. Jika sudah, teman-teman tekan F4 untuk mengunci ya, mengunci tabel. Nah, kemudian kita lanjutkan rumus di sini, titik koma. Nah, pada bagian pertama ini tadi nomor peserta ya, nomor peserta itu ada di kolom kedua. Bisa dilihat di atasnya di sini ya. Kolom kedua, kemudian titik koma, kita tambahkan 0 untuk mengganti false. Tutup kurung, kemudian enter. Oke, maka nomor peserta ini sudah ada, teman-teman ya. Muncul otomatis di sini. Nah, untuk yang bagian 2 sama caranya, teman-teman. Nama di sini sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita klik pada kata kunci titik koma, kembali ke data. Nah, kita blok lagi. Caranya sama dengan yang pertama tadi. Kita blok sampai ke bagian akhir, kemudian tekan F4 titik koma. Nah, pada bagian nama di kartu pertama itu kan ada di kolom ketiga, maka kita ketik di sini 3 titik koma, jangan lupa tambahkan 0, tutup kurung, enter. Oke, maka namanya sudah muncul di sini. Nah, untuk bagian 3 dan seterusnya sama saja, teman-teman, caranya. Kita bisa copy rumus biar cepat di sini. Kita tekan saja Ctrl C, kemudian pastikan di sini. Nah, kenapa muncul seperti ini, teman-teman? Nah, karena ini kata kuncinya salah, teman-teman ya. Jadi kita harus ubah dulu. Misalkan di sini. Ini bisa teman-teman lihat kata kuncinya kan B2 ya. Nah, setelah kita pastikan di sini, ini berubah menjadi B3. Kita ubah dulu ini. Ini B3 kita ubah menjadi B2. Kemudian, nah, kolom tempat tanggal lahir itu ada di kolom keempat karena berurutan, teman-teman tadi ya. Oke, maka sudah muncul otomatis. Nah, untuk asal sekolah sama, kita copy saja, pastikan di sini. B3 kita ubah menjadi B2, kemudian kolom keempat kita ubah menjadi kolom kelima. Oke, yang terakhir kita pastikan juga di sini. Kita ubah B3 menjadi B2 lagi. Nah, kolom kelima kita ubah menjadi kolom ke-6. Maka sudah selesai, teman-teman, untuk kartu yang pertama. Oke, berikutnya kita ke kartu yang kedua. Kita lihat di kartu yang kedua ini kan dimulai dari kolom ke-8 ya. Ini berurutan, teman-teman. 8, 9, 10, 11, 12. Nah, caranya sama, kita copy paste saja di sini. Ini kita ubah B2 ya, teman-teman. Kemudian kita mulai dari kolom ke-8 tadi. Oke, yang bawahnya sama, kita copy paste. B3 kita ubah menjadi B2. Kemudian ini kolom ke-9. Oke, kita copy paste lagi di bawahnya B2, yang ini kita ubah menjadi kolom ke-10. Dua lagi, ini B2, ini kolom ke-11. Yang terakhir, jangan lupa kita ubah B2, ini kolom ke-12. Maka selesai, teman-teman. Nah, untuk yang lainnya sama, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk kartu yang ketiga dan yang keempat sama, teman-teman ya. Kita tinggal copy paste saja di sini.
Oke, pagar ref tanda petik ini kita ganti menjadi P2. Nah, ini kan dimulai dari kolom 14, teman-teman. Kita lihat di kartu ketiga ya. Nah, 14. Seperti itu. D2 15, oke, dan seterusnya. Oke, biar cepet, untuk yang lainnya videonya skip dulu ya. Oke, udah selesai teman-teman. Nah, kita sudah berhasil membuatkan rumus di sini ya, di 4 kartu ini. Jadi sekarang kita tinggal print saja ini teman-teman ya. Untuk yang kata kunci pertama kita print selesai, kita ganti berikutnya yang nomor 2, print lagi selesai, nomor 3 dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman caranya. Demikian tutorial singkat cara membuat beberapa kartu ujian pada satu halaman kertas A4 secara otomatis. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.